Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, kita pantun dulu ya Bapak Ibu ya sebelum kita mulai kegiatan kita. Nasi ketan ditambah ragi. Cakep. Jadikan tape buat nostalgia. Bapak Ibu sekalian selamat pagi. Semoga selalu sehat bahagia. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan pagi ini berada dalam kondisi yang sehat ya, dan semangat untuk mengikuti pelatihan sampai menjelang siang nanti. Nah, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, gitu ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, mungkin bisa dilihat di profil di depan. Nama saya Ketsia Apriliani Laya. Saya biasa dipanggil Ketsia dan saat ini saya adalah Widya Iswara Muda di Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Nah, sebetulnya untuk mengampu pelatihan terkait pengadaan barang jasa ini saya baru setahun terakhir Bapak Ibu gitu ya. Tapi saya sendiri sudah menjadi pegawai di LKPP sejak 2010 gitu ya, sehingga mengikuti terus terkait dengan perkembangan regulasi pengadaan barang jasa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu seputar profil saya? Kalau tidak ada, maka saya yang mau berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Ya, jadi Bapak Ibu nanti boleh disiapkan handphone ataupun laptopnya gitu ya. Kita akan klik nanti masuk ke link ini Bapak Ibu. Bisa di scan QR atau Bapak Ibu bisa klik bit.ly/mikro Ketsia. Nanti kita akan masuk ke aplikasi Jamboard. Bapak Ibu nanti boleh tuliskan di sana namanya, asal instansi, dan juga motivasi Bapak Ibu mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa pada pagi hari ini. Oke, seperti sudah ada yang bergabung ya. Oh, ini sudah bergabung semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya bacakan, saya ingin berkenalan dengan beberapa dari Bapak Ibu. Ada Ibu Dita dari Pemprov Y, motivasinya agar lulus uji kom ya. Kemudian ada Bapak Setiaji dari Pemkot X. Pak Setiaji ini ingin lebih paham tentang PBJ. Kemudian ada Ibu Arum dari Kementerian B agar bisa menjadi PPK, Ibu Arum. Dan ada Pak Bowo dari Badan Z untuk meningkatkan kompetensi ya di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Baik Bapak Ibu, ada berbagai latar belakang Bapak Ibu ya dari berbagai instansi, motivasinya juga berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan nanti selama setengah hari ke depan kita akan belajar sama-sama dan Bapak Ibu nanti bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan. Gitu ya. Baik, materi pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Di mana tujuan pembelajarannya Bapak Ibu ini nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang definisi apa sih itu pengadaan barang jasa pemerintah, ruang lingkupnya seperti apa, dan juga Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan tentang jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, sehingga nanti materi yang akan kita pelajari gitu ya adalah terkait dengan definisi dan ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah serta jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak sih mendengar istilah pengadaan barang jasa pemerintah? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, apa sih itu pengadaan barang jasa pemerintah kira-kira menurut Bapak Ibu? Saya boleh Bu? Ya, silakan Pak Bowi. Oke, baik. Jadi kalau menurut hemat saya ya Bu ya, jadi pengadaan barang jasa itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bowi atas pendapatnya. Jadi Bapak Ibu mungkin kita bisa lihat di sini ya, dari definisi pengadaan barang jasa pemerintah, di sini bisa kita lihat. Jadi pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Gitu ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Bowi benar gitu ya. Jadi memenuhi kebutuhan. Tapi ternyata prosesnya tidak sekedar kita belanja, tapi dari awal kita merencanakan sampai barangnya itu kita terima. Itu masuk ke dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kemudian terkait dengan ruang lingkup. Nah, ketika kita bicara ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, kita harus melihat ruang lingkup itu ada dari siapa yang menggunakan barang jasanya ini. Ya, kalau kita lihat di sini berarti yang menggunakan itu adalah kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah. Kemudian ada satu sisi lagi yang harus kita lihat terkait dengan anggaran yang digunakan.
Ya, jadi sumber anggarannya bisa dari APBN atau APBD, bisa dari pinjaman atau hibah dalam negeri, bisa juga dari pinjaman atau hibah luar negeri. Dan ini dua-duanya harus terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih, dari definisi ini, kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya ada pengadaan barang jasa di BUMN, atau di BUMD misalnya, atau di Badan Layanan Umum, kan sering dengar mungkin Bapak Ibu ya, itu kira-kira pakai aturan pengadaan barang jasa pemerintah atau tidak ya? Kalau menurut saya enggak sih, Bu. Oke, Pak Bowi. Karena apa, Pak Bowi? Karena nggak ada di situ. Oke, karena tidak masuk dalam ruang lingkup institusi, betul ya. Jadi memang harus kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sumber anggarannya juga harus pas gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Nah ini Bapak Ibu, modul pembelajaran kan sudah Bapak Ibu download ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah belajar, sudah baca gitu ya. Dan sudah tahu bahwa kita punya 4 jenis nih pengadaan barang jasa pemerintah. Mulai dari barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan juga jasa konsultan. Nah kira-kira siapa yang mau memberikan kira-kira pengadaan barang tuh yang seperti apa sih? Izin Bu. Ya, Pak Setiaji silakan. Kalau sependek pengetahuan saya, barang itu maksudnya adalah benda yang tidak bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak, yang dapat digunakan, dimanfaatkan oleh pengguna. Mungkin siap. Oke, baik. Bagus sekali Pak Setiaji. Nah, Bapak Ibu tadi definisinya betul ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Pak Setiaji. Ada yang tahu nggak kira-kira contohnya apa sih kalau pengadaan barang? Ya, Bapak Ibu bisa lihat nih meja di depan Bapak Ibu, laptop yang Bapak Ibu pakai gitu ya, itu termasuk kategori pengadaan barang. Nah kemudian ada pengadaan pekerjaan konstruksi. Mungkin ada yang mau menjelaskan kira-kira apa sih pekerjaan konstruksi itu? Mungkin saya boleh jawab. Ya silakan Pak Bowi. Mungkin menurut hemat saya ya, itu adalah pekerjaan yang seluruhnya atau sebagiannya itu adalah terkait dengan pembangunan bangunan, perbaikan jalan dan sebagainya. Itu menurut hemat saya Bu ya. Oke, betul Pak Bowi ya. Jadi pekerjaan konstruksi memang terkait dengan proses tadi pembongkaran, pembangunan kembali, atau kita membuat suatu konstruksi bangunan. Jadi contohnya bisa jadi kita membangun jalan, membangun gedung pelatihan yang sedang kita gunakan ini, itu masuk pekerjaan konstruksi. Nah kemudian selanjutnya ada jasa lainnya. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang mau menjelaskan jasa lainnya itu yang seperti apa sih? Bu, Ya silakan Ibu Dita. jasa lainnya itu jasa yang membutuhkan keterampilan, itu seperti I.O, cleaning service, catering, dan sebagainya. Ya, betul Bu Dita. Ya, kita mungkin meluruskan sedikit ya terkait dengan jasa lainnya. Tadi yang sudah disampaikan Bu Dita juga sudah cukup tepat gitu ya. Tapi ternyata jasa lainnya tidak sekedar keterampilan, tapi ternyata ada metodologi khusus gitu ya. Kemudian ada cara-cara khusus yang digunakan gitu untuk mencapai suatu output pekerjaan. Kalau contohnya tadi yang disampaikan sudah tepat ya. Contohnya tadi cleaning service, kemudian kita jasa catering, keamanan, itu masuk kategori jasa lainnya. Nah kemudian ada satu lagi nih, jasa konsultan. Kira-kira siapa yang ingin berpendapat kira-kira jasa konsultan itu yang seperti apa ya? Saya mungkin ya. Ya silakan Ibu Arum. Ya kalau jasa konsultan itu menurut saya adalah layanan profesional di mana dia membutuhkan keahlian tertentu di bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Oke, ya baik, bagus sekali Ibu Arum. Ya betul ya, jadi kata kunci untuk membedakan antara jasa lainnya dengan jasa konsultan itu ada olah pikir gitu ya. Jadi contohnya itu apa? Ketika misalnya kita membuat kajian terkait evaluasi pelaksanaan pelatihan, dibuatkan suatu kajian, itu biasanya kita pakai jasa konsultan. Atau kemudian konstruksi membutuhkan konsultan untuk desain membangun jasa konstruksinya, kita menggunakan jasa konsultansi. Baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami ya terkait dengan jenis-jenis pengadaan barang jasa, saya akan membagi Bapak Ibu ke dalam 2 kelompok ya. Jadi untuk lebih mudah, mungkin yang duduknya berdekatan saja ya, Pak Bowi nanti dengan Ibu Dita masuk ke kelompok 1, Pak Setiaji dan Ibu Arum masuk ke kelompok 2. Nah, tugas Bapak Ibu nanti di kelompok adalah mendiskusikan. Nah, di sini saya punya 8 pertanyaan ya. Kelompok akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4, lalu kelompok akan menjawab pertanyaan nomor 5 sampai 8. Intinya Bapak Ibu nanti harus mengelompokkan ya. Paket-paket ini masuknya jenis pengadaan yang mana sih gitu ya. Tadi kan sudah tahu ya ada 4 jenis pengadaan, lalu ada paket-paket ini masuk ke
jenis pengadaan yang mana? Ya, ada waktu 15 menit untuk Bapak Ibu berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Baik, sudah 15 menit ya Bapak Ibu berdiskusi. Nanti mohon perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan ya, menempelkan saja di depan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan, akan diwakili oleh siapa? Boleh, mungkin dengan Ya, Ibu Dita silakan hasil diskusinya. Dan kelompok 2 nanti siapa yang akan mewakili, silakan bisa ditempelkan di motivasi. Ibu-ibu yang menampil. Oke, baik ya, ini sudah ditempelkan hasil diskusi. Mungkin kita lihat bersama-sama ya. Untuk pertanyaan pertama, betul ya, pekerjaan konstruksi, ya. Pekerjaan yang kedua juga pengadaan barang. Ketiga, kendaraan dinas masuknya pengadaan barang. Nah, mungkin yang nomor 4 nih, pekerjaan konstruksi. Betul tidak ya? Nomor 4 ini adalah manajemen konstruksi soalnya. Gitu ya. Jadi manajemen konstruksi itu identik dengan konsultan pengawas. Jadi masuknya bukan pekerjaan konstruksi, tapi pekerjaan jasa konsultansi. Gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi. Kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu semua. Ya, saya senang sekali Bapak Ibu ternyata sudah memahami ya tentang jenis-jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita sudah hampir ada di akhir pertemuan kita gitu ya. Tadi kita sudah belajar Bapak Ibu tentang definisi pengadaan barang jasa, ruang lingkup pengadaan barang jasa, serta jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Dan saya lihat juga Bapak Ibu sudah cukup memahami terkait materi yang disampaikan. Nah, untuk lebih paham lagi tentang materi, kita adakan kuis dulu ya. Bapak Ibu tadi kembali boleh siapkan gadgetnya gitu ya, laptop ataupun handphone. Bapak Ibu masuk ke www.kahoot.it lalu masukkan game pin dan nama Bapak Ibu. Oke. Ya, ini sudah masuk ya seluruh peserta. Baik, siap-siap Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, berikut ini anggaran belanja yang bukan ruang lingkup Perpres PBJ pemerintah. Itu yang ya harus cepat dan harus benar jawabannya. Oke, lalu ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, berikut yang bukan termasuk jenis pengadaan barang jasa pemerintah. Silakan dijawab. Ya, untuk kuis ini pemenangnya adalah Ibu Arum. Berikan aplaus untuk Ibu Arum. Ibu Arum, saya punya kenang-kenangan sedikit untuk Ibu Arum. Ya. Dan kita berikan aplaus juga untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, di meja Bapak Ibu ini sudah ada kertas ya, tadi sudah disiapkan oleh panitia. Nanti Bapak Ibu silahkan juga menuliskan umpan balik terkait dengan penyelenggaraan pelatihan ini. Khususnya terkait dengan substansi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Itu ya. Ya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir pembelajaran gitu ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan aktif dari pagi hingga menjelang siang ini. Ya, mudah-mudahan apa yang dipelajari oleh Bapak Ibu ini bermanfaat nanti untuk Bapak Ibu implementasikan di dalam aktivitas pekerjaan Bapak Ibu. Gitu ya. Ketika tadi kita mulai dengan pantun, maka izinkan saya juga mengakhirinya dengan pantun lagi Bapak Ibu. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu.